Selamat datang di channel Nasihat Teman Sejati yang penuh inspirasi. Marifat kepada Allah siapapun bisa. Allah itu wujud atau gaib? Kalau pertanyaan itu sampai kepada kita pasti jawabannya adalah gaib, karena pendidikan yang kita dapatkan adalah, wujud itu harus ada bentuknya dan terlihat. Yang sudah subscribe, semoga dipertemukan dengan Allah di akhirat kelak. Firman Allah dalam Quran Surat kedua Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan bahwa Allah itu ada dan dekat dengan kita, bahkan pada Quran Surat 50 Qaf ayat 16 Allah itu lebih dekat dari urat leher. Bagaimana akal kita bisa menerima pesan ayat ini? Allah banyak membuat perumpamaan dalam Quran agar kita bisa lebih mudah memahami ayat-ayat Allah. Contoh dalam Quran Surat ke-45 Al-Jatsiyah ayat 5, Allah menciptakan angin yang secara bentuk dan warnanya tidak bisa kita ketahui, tapi kita meyakini angin itu ada, karena kita dapat merasakan atau mengamati efek pergerakan udara, seperti saat angin bertiup melalui pepohonan, atau saat kita merasakan angin sejuk di kulit kita. Kalau kita pikirkan ternyata sesuatu yang ada itu, tidak selalu harus berbentuk dan berwarna, cukup dengan kita bisa merasakan dan melihat ada dampak dari pergerakannya bisa membuat kita yakin bahwa sesuatu itu ada. Lalu bagaimana kita bisa merasakan eksistensi adanya Allah? Sebelumnya pernah kita bahas bahwa manusia hidup itu terdiri dari ruh dan jasad. Di antara keduanya yang bisa merasakan eksistensi adanya Allah itu yang datangnya dari Allah yaitu ruh, karena satu frekuensi dengan fitrah Allah, dijelaskan dalam Quran Surat ke-30 Ar-Rum ayat 30. Apa yang bisa dirasakan tentang eksistensi keberadaan Allah oleh ruh kita? Dalam ayat pembuka setiap surat dalam Quran Allah berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu pengasih kepada setiap makhluk ciptaannya, bentuk pengasihnya adalah memelihara semua makhluk ciptaannya dengan memberi nikmat, memberi rezeki, mendidik, dan mengaturnya. Sudahkah kita bisa merasakan bagaimana Allah memberi nikmat, memberi rezeki, mendidik, dan menolong kita? Nikmat Allah diberikan kepada kita setiap detik setiap saat seperti tubuh kita dengan berbagai fungsi kerjanya, seperti mata yang tanpa kita kontrol selalu berkedip, jantung kita setiap detik memompa darah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan semua itu bekerja tanpa kita kontrol. Dan Allah juga adalah yang Maha Penyayang, Dia memberikan kasih sayang dan ampunan kepada hambanya yang kembali kepadanya dengan tawadu dan taat. Bentuk sayang Allah bisa kita rasakan dengan ujian yang diberikan kepada kita dan pertolongannya. Dengan ujian yang Allah berikan, kita bisa menyempurnakan iman kita, karena iman itu kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Dengan ujian hidup, kita bisa merealisasikan keyakinan kita dengan amal. Contoh bagaimana kita mengaku sabar, kalau kita belum merasakan praktek sabar dalam kehidupan kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sudahkah kita merasakan Allah Maha Penyayang? Allah berfirman dalam Quran Surat ke-24 An-Nur ayat 35. Perumpamaan hidayah Allah seperti cahaya yang dikelilingi oleh kaca. Imam Al-Ghazali mengibaratkan seperti lentera yang menyala tidak pernah padam dan lentera itu dikelilingi oleh kaca. Kalau kita banyak melakukan dosa dan kemusyrikan maka kaca itu akan tertutup oleh noda-noda hitam sehingga cahaya tidak bisa menembusnya, dan ketika petunjuk dan hidayah Allah datang menghampiri tidak bisa kita serap karena terhalang oleh dosa-dosa dan kemusyrikan kita. Maka ketika kita ingin merasakan eksistensi keberadaan Allah, kita harus membersihkan diri kita dari kemusyrikan dan dosa dengan cara bertaubatan nasuha. Jadikan sisa hidup kita lebih bermanfaat dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam bishawab.